Apakah ini wanita yang pernah kusuka? Karena wanita ini, kamu dengan paksa menerobos dunia dan menjadi sia-sia. Bahkan sampai sekarang, kamu masih belum bisa melupakannya sepenuhnya. Hati Lin Nan penuh dengan pikiran, datang dari lubuk hatinya yang paling dalam. Pada saat ini, emosi dari diri yang lain sekali lagi bekerja di hati Lin Nan dengan jelas merasakan bahwa itu adalah emosi yang kompleks, terjerat dengan cinta dan benci, dan dipotong. Itu terus berlanjut, dan alasannya masih membingungkan. Meskipun aku sangat membencinya, aku masih memiliki jejak kerinduan, jejak keterikatan, jejak keengganan, harapan pembalikan yang berlebihan, dan kerinduan untuk kembali ke pelukanku. Untungnya, pemikiran tidak berguna semacam ini hanya muncul di hati Lin Nan, tetapi tidak dapat mengendalikan Lin Nan. Saudaraku, aku akan membiarkanmu melihat wajah aslinya dan membuatmu menyerah sepenuhnya. Pada saat ini, alih-alih menekan pikiran dirinya yang lain, Lin Nan dengan sengaja menahan dirinya yang sebenarnya dan membiarkan pikiran dirinya yang lain menyebar dan menguat secara sembarangan. Lin Nan menatap lurus ke arah Qian Jing, yang memegang lengan Wu Ziyuan. Dari atas ke bawah, dari kepala hingga ujung kaki, dia sepertinya tidak ingin melewatkan detail apapun. Dia melihat dengan penuh perhatian dan penuh perhatian. Emosi yang meluap-luap, bodoh dan bodoh, ditambah dengan tubuh yang sedikit gemetar, membuat orang jelas merasakan betapa patah hati dia saat ini. Untuk beberapa alasan, orang-orang di sekitarnya menjadi sangat pendiam. Bahkan Meng Beihe, pendekar pedang barbar yang kejam, tidak menjawab kata-kata Wu Ziyuan untuk saat ini dan menatap Lin Nan dengan mata yang aneh. Wu Ziyuan juga mengerutkan kening dan menatap Lin Nan. Tepatnya, pada saat ini, mata semua orang tertuju pada wajah halus dan tampan Lin Nan. Terjadi keheningan. Kakak Nan, Lin Suai, si idiot, melihat ekspresi Lin Nan dan tiba-tiba merasa sangat patah hati. Dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakak laki-laki terbaiknya, kakak laki-laki yang menurutnya paling dia kenal, akan benar-benar sangat mencintai wanita ini. Baginya, dia akan menantang alam tiga bunga, dan dengan paksa menerobos menjadi orang yang tidak berguna baginya begitu santai, dia telah mengabdikan dirinya untuk itu. Dia berada di pelukan orang lain, tahu betul bahwa dia kejam dan tidak masuk akal, dan dikombinasikan dengan Wu Ziyuan untuk menempatkannya dalam situasi putus asa cukup beruntung bisa dibangkitkan dengan darah penuh. Saat melihat wanita genit dan berhati ular ini, dia masih begitu tergila-gila. Sorot matanya membuat Lin Suai merasa tertekan. Wuo, Lin Suai menangis dengan sedihnya, tapi dia tidak tahu bagaimana cara menghiburnya. Pria yang tergila-gila, kenapa aku bisa melihat kesedihan di matanya? Kenapa aku bisa merasakan sakit hatinya? Hatiku, sangat sakit. Wuo, jika seseorang mencintaiku seperti ini, meskipun dia tidak memiliki apa-apa, meskipun dia hanya manusia biasa, aku akan menghabiskan sisa hidupku bersamanya tanpa penyesalan. Kasihan sekali, apa bagusnya wanita Qian Jing ini? Jika dia mau, aku bisa menjadi pacarnya. Emosinya yang lain, di bawah kegemaran Lin Nan, menyebar secara sembarangan dan meluas secara gila-gilaan, dengan Lin Nan sebagai intinya. Pertama, Lin Suai di sekitarnya terinfeksi tanpa hambatan apapun, menjadi sedih, simpatik, dan kasihan. Kemudian datanglah para pejuang yang paling dekat. Wu Ziyuan dan Meng Beihe, yang memiliki tingkat kultivasi yang kuat, sedikit terkejut, sementara mereka yang tingkat kultivasinya rendah merasakan sakitnya Lin Nan. Mata Qian Jing yang menghina dan mengejek berangsur-angsur berubah menjadi keterkejutan, dan dia menatap Lin Nan dengan tatapan kosong, bahkan dalam keadaan kesurupan. Apakah dia benar atau salah meninggalkan Lin Nan dan memilih Wu Ziyuan? Emosi ini, seperti wabah, menyebar dan menyebar kemana-mana, bukannya melemah, namun menjadi semakin kuat seiring bertambahnya jumlah orang yang terinfeksi. Pada saat ini, Lolita kecil yang lucu dengan rambut panjang, rok putih tertutup salju, fitur wajah yang indah, dan air mata berlinang berjalan menuju Lin Nan selangkah demi selangkah. Pria menilai Lin Suai. Xiaoyan, apa yang kamu lakukan? Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Suara itu jelas sangat kecil, tapi tiba-tiba bergema di telinga semua orang seperti guntur di tanah kering. Ah! Setiap pejuang sepertinya terbangun dari mimpi besar, mula-mula dalam keadaan linglung, dan kemudian menjadi sedikit terkejut. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana dia bisa bersimpati dengan orang yang lemah? Apa yang perlu disimpati dari orang seperti ini? Di dunia di mana yang kuat dihormati, apakah mereka disingkirkan, dijadikan sampah, atau menghadapi tantangan saat ini, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Yang terpenting saya tidak ada hubungan dengannya, jadi bagaimana saya bisa bersimpati padanya? Setelah datang ke sini sebentar, Lolita kecil murong Yuyan, yang sudah menjadi teman Lin Nan, baru saja terinfeksi seperti Lin Suai, dan itu jauh lebih serius daripada yang lain,
dan dia tidak jauh berbeda dari Lin Shuai, tetapi pada saat ini, dia terbangun oleh kata-kata pangeran kedua Ling Yun, dan berhenti bergerak maju. Dia sedikit terkejut, tetapi masih menatap lurus ke arah Lin Nan tidak jauh dari situ. Ceritanya panjang, tapi sebenarnya hanya terjadi sesaat. Para pejuang yang hadir, termasuk pangeran kedua Ling Yun, hanya merasa sedikit aneh, berpikir bahwa itu adalah kebaikan sementara yang seharusnya tidak dimiliki oleh para pejuang. Seperti yang diketahui semua orang, jika ada ahli sejati yang hadir pada saat ini, mereka pasti akan terkejut, karena emosi Lin Nan yang berkembang secara tidak sengaja dapat menginfeksi para pejuang di sekitarnya, yang berarti dia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat, jauh melampaui wilayahnya sendiri. Kekuatan jiwa. Lin Shuai dan Murong Yuyan terinfeksi lebih serius daripada siapapun karena mereka bersimpati dengan pengalaman Lin Nan, dan mereka menganggap Lin Nan sebagai saudara dan teman, sehingga secara tidak sadar mereka tidak menunjukkan perlawanan sama sekali. Dan setelah emosi ini lenyap, keduanya berbeda dari orang lain yang telah lenyap sama sekali. Mereka masih mempertahankan pikiran yang sama, namun mereka baru bangun dan tidak lagi terpengaruh oleh emosi tersebut. Katak itu ingin makan daging angsa. Singkirkan pikiran jahatmu secepatnya, Jingjing tidak bisa jatuh cinta pada orang sepertimu. Di hadapanku, kamu hanyalah sampah. Wu Ziyuan kembali sadar dan berkata dengan dingin. Lin Nan, aku tahu kamu menyukaiku, tapi kita tidak mungkin. Kamu dan aku belum pernah menjalin hubungan sebelumnya, dan kita tidak akan pernah menjalin hubungan di masa depan. Yang aku suka adalah Ziyuan. Dalam pertandingan hari ini, tidak peduli kita menang atau kalah, aku pacarnya, tolong berhenti menggangguku, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qianjing mendapatkan kembali harga dirinya sebelumnya dan menatap Lin Nan dengan jijik. Tampan. Dia harus mengakui bahwa Lin Nan sangat tampan, terutama Lin Nan hari ini, yang merasa lebih tampan dari sebelumnya. Tapi, apa yang bisa begitu tampan? Bukan itu yang sebenarnya dia inginkan. Bakat, kekuatan, dan status Wu Ziyuan dalam keluarga jauh lebih baik daripada Lin Nan, dan dia sangat dihargai oleh pangeran kedua Ling Yun. Prospek masa depannya tidak terbatas. Beri diri Anda kemuliaan dan status sejati. Hehe, Lin Nan, yang menatap kosong ke arah Qianjing, tiba-tiba mengangkat bahu, terkekeh 2 kali, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya, menunjukkan sendewa geli dan jijik, seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Jing, rasanya sudah berubah total. Mata tidak sepenuhnya buta, setidaknya mereka sedikit lebih kuat dari kebanyakan pahlawan wanita di film aksi pedesaan pulau. Ya, ukuran dadanya sangat megah, dan pantatnya juga gagah. Sayangnya, pinggangnya tidak cukup tipis, dan wajahnya tidak cukup cantik. Satu-satunya yang cukup, hanya kutu kuda. Evaluasi 2 kata tapi matahari. Itu saja, Lin Nan diam-diam berkomentar bahwa dialah dirinya yang sebenarnya saat ini. Jauhkan pandangan licikmu. Wu Ziyuan melangkah maju, menghalangi Qianjing di belakangnya, dan berkata dengan marah. Dia bisa mentolerir Lin Nan melihat Qianjing sebelumnya, tapi sekarang, dia merasa mata Lin Nan penuh dengan nafsu yang hanya bisa dipahami oleh pria. Dan memang benar, bahkan Qianjing merasa tidak nyaman, seolah-olah dia sedang berbaring di depan Lin Nan, tetapi yang lebih mengejutkannya adalah perubahan mendadak Lin Nan. Perubahan ini membuatnya merasa sedikit kecewa, mengapa tidak ada lagi orang yang tergila-gila padanya. Aku mungkin tidak menyukaimu dan meninggalkanmu seperti sepatu usang, tapi bagaimana kamu bisa tiba-tiba berhenti mencintaiku? Anda harus tetap mencintainya sampai mati dan patah hati. Hanya dengan begitu Anda dapat membuktikan pesona Anda dan menjadi ban cadangan untuk uang yang kurang dari 10.000. Murah? Hanya satu kata. Namun hal itu benar-benar terjadi pada banyak orang, baik pria maupun wanita. Lin Nan bahkan tidak melihat ke arah Wu Ziyuan, dia juga tidak memperhatikan kata-katanya. Dia mengabaikannya seolah-olah itu bukan apa-apa, dan berkata dengan marah dahulu kala, ada cinta yang lahir karena kebutaanku. Kamu tidak tahu bagaimana cara menyayangi wanita genit ini. Dalam waktu dekat, kamu pasti akan menyesalinya. Hal yang paling menyakitkan di dunia adalah kamu meremehkanku dan merindukanku. Hahaha. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke langit dan tersenyum. Kamu, apakah aku akan menyesalinya? Lin Nan, aku sangat senang dan yakin pilihanku benar. Kamu, sampah sepertimu yang marah ketika ditolak dan meludahkan darah, tidak layak mendapatkan sepatu Ziyuan. Bagaimana bisa kamu layak untukku? Wanita manapun yang tidak buta akan memilih Ziyuan daripada sampah sepertimu. Hahaha, mendengar kata-kata Qianjing, Lin Nan tertawa semakin bebas, tertawa terbahak-bahak, tapi, dia tertawa begitu banyak, sehingga dia tidak bisa menahan, menitikkan air mata. Ketika Lin Nan mengetahuinya, 2 garis air mata sudah mengalir di wajahnya, dan dia tidak punya waktu untuk berhenti atau menutupinya. Kakakmu telah melihat dengan jelas dan memahami orang seperti apa wanita ini, dan mengapa kamu begitu sedih.
Bukankah seharusnya kita senang karena kita mengakhiri hubungan kita dengan wanita jalang itu lebih awal? Tapi adikmu justru menitikkan air mata di depan semua orang. Sial, aku benar-benar malu sekarang. Entah itu caraku bercanda dan santai tadi, atau kalimat yang baru saja aku adaptasi yang menurutku keren dan keren, di mata semua orang, aku khawatir semuanya berubah menjadi berpura-pura santai tapi sebenarnya sangat. Pria tergila-gila yang terluka, ini konyol. Ini benar-benar kontraproduktif, gosok. Kakak Nan, apakah ini Qianjing yang kamu katakan kepada orang lain bahwa kamu hanya jatuh cinta ketika kamu buta? Dia tua, jelek, tidak berpendidikan, dan bakat serta kekuatannya hanya rata-rata. Bagaimana dia bisa layak untukmu, saudara Lin Nan? Bibiku menikah kemarin. Aku tahu kamu baru berusia 18 tahun 4 bulan, tapi kamu masih punya waktu 1 tahun 8 bulan untuk hidup. Sementara itu, selama kamu bisa menerobos ke alam tiga bunga, kamu dapat dengan mudah lulus ujian Akademi Ibu Kota Kekaisaran Jinghua. Ada sekelompok gadis berbakat di sana, dan salah satu dari mereka 100 kali lebih kuat darinya. Saudara Lin Nan, selamat menjadi lajang. Jika mereka belum muda, mungkin mereka akan menyukaimu, hihi. Lin Nan menangis, tapi sebenarnya tidak ada kesedihan sama sekali. Itu hanya secerca obsesi di benaknya. Lin Nan tiba-tiba menatap Beng Jing, segera mendatanginya, dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Mengangkat tangan kecilnya dia melirik Qianjing dengan jijik, lalu memandang dirinya sendiri dengan kekaguman. Seperti burung kecil, dia berkicau dan mengucapkan kata-kata yang membuatnya terpana, manis dari matanya hingga ke lubuk hatinya, terharu, bersemangat, dan penuh harapan. Memang benar manusia hanyalah hantu kecil tapi besar. Siapa ini? Gadis kecil yang cantik. Tak terhitung banyaknya orang yang tercengang dan kaget dengan kemunculan tiba-tiba si cantik kecil, dengan ciri-ciri indah, rambut panjang tergerai, rok putih dipenuhi salju, dan sosok mungil, seperti burung yang menempel, belum lagi murid laki-laki yang hadir, serta para murid laki-laki, murid perempuan mereka semua tertarik dengan keindahan dan kelucuan loli kecil itu. Bersama dengan Lin Nan, seorang pria yang sudah tampan, meskipun si kecil lolita terlihat agak hijau dan kekanak-kanakan, dia tetap memberikan perasaan seperti anak emas kepada orang-orang. Gambarnya indah dan wajib dilihat langsung. Lin Nan dengan mudah lulus ujian Jinghua College. Apakah kamu bercanda? Pangeran kedua Ling Yun tercengang. Meskipun dia tahu bahwa loli kecil sedang berusaha menyelamatkan Lin Nan, matanya yang dingin dan menyendiri masih memiliki kilatan dingin yang terlihat saat dia melihat ke arah Lin Nan. Bagaimana mungkin? Itu pasti sengaja dilebih-lebihkan. Ling Yun berpikir seperti ini. Dia tidak mengira Lin Nan memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan dia, yang menduduki peringkat pertama, tidak berani mengatakan bahwa dia pasti akan lulus penilaian setelah tahun tersebut. Meng Beihe tertegun dan memandang Lin Nan dan loli kecil Murong Yanran dengan rasa ingin tahu. Wu Ziyuan bahkan lebih tercengang. Dia menatap kosong ke arah si kecil lolita Murong Yanran, matanya bersinar dengan ekspresi kaget dan bahkan ketakutan beberapa hari. Saya sudah mengenal Murong Yanran sejak lama, bagaimana mungkin saya tidak tahu tentang latar belakang loli kecil yang menakutkan. Tapi Murong Yuyan sangat dekat dengan Lin Nan. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Ketika dia melihat ke kejauhan dan menemukan sosok pangeran kedua Ling Yun, dia tidak melihat informasi yang dia inginkan dari ekspresi pangeran kedua. Siapa yang kamu bicarakan? Qianjing awalnya mengira Wu Ziyuan akan membela dirinya, tetapi Wu Ziyuan hanya menatap loli kecil itu dengan heran dan kaget, tetapi tidak berniat membela dia. Dia dikatakan tua, jelek, dan kurang berbakat. Gemetar karena marah, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan dingin. Jika dia tidak peduli dengan citranya, dia akan langsung mengajari gadis kecil yang muncul entah dari mana dan begitu cantik hingga dia cemburu. Dia berada di alam tiga bunga, dan aura gadis kecil itu hanya seperti itu alam esensi sejati. Bicara tentangmu, apakah kamu keberatan? Murong Yuyan mengangkat alisnya dan memiringkan kepalanya, terlihat sombong dan sombong. Kamu, wajah Qianjing menjadi dingin dan dia ingin melangkah maju. Jing, Wu Ziyuan mengambil tindakan untuk menghentikan kemarahan Qianjing, mengangkat tinjunya ke arah Murong Yuyan, dan membungkuk sedikit Nona Murong, apakah ada yang salah denganku? Tidak, dalam hal ini, saya berharap Nona Murong tidak ikut campur dalam urusan antara kami dan Lin Nan. Wu Ziyuan tampak penuh hormat dan tulus, dan kata-katanya tidak berani mengandung ancaman sedikit pun dalam nadanya, tetapi sepertinya berdoa. Hal ini membuat Qianjing sedikit mengernyit, dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Transmisi suara Wu Ziyuan segera mengalihkan pandangannya ke arah loli kecil menjadi ketakutan. Xiaoyan, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan kakakku. Lin Nan tiba-tiba berkata. Kakak Nan, ya, kamu memanggilku begitu, saudaraku, seluruh tubuhku merinding. Aku tidak akan berpura-pura,
lihat saja orang bodoh ini seperti kata kriket. Meskipun dia sangat senang karena loli kecil itu berdiri untuk membantunya menamparkan wajahnya, martabat dan harga diri pria itu mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia tidak bisa membiarkan loli kecil itu terlibat dan menggunakan latar belakangnya untuk menakut-nakuti pihak lain bukan yang diinginkan Lin Nan. Dia harus mengandalkan dirinya sendiri, dan dia tidak ingin menjadi anak laki-laki cantik yang makan demi uang. Otang pembawa sial, Kakak Nan, kami patah hati padamu, oke. Apa yang harus kami katakan? Xiaoyan, abaikan saja dia. Lin Shuai, yang masih meneteskan air mata di wajahnya, tapi jelas terkejut oleh Murong Yuyan, tiba-tiba membalas. Benar, Lin Nan, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku dengan baik hati membantumu. Aku tahu. Saat pertarungan selesai, aku akan mentraktirmu semangkuk besar anggur. Minumlah satu mangkuk dan tuangkan mangkuk lainnya. Haha, cukup sekian. Tapi, Lin Nan, apa kamu yakin baik-baik saja? Tentu saja tidak apa-apa. Hanya ada yang salah dengan mataku, dan aku hanya menitikkan air mata sendiri. Apakah kamu melihat betapa sedihnya aku? Oke, aku menantikan penampilanmu di alam Yuan sejati vs. Alam Tiga Bunga. Jangan dipukuli terlalu jelek. Jika kamu berubah menjadi kepala Nangui, aku tidak akan pergi minum bersamamu. Ayo, mulut gagak, buka matamu lebar-lebar dan lihat. Percakapan santai dan bercanda antara Lin Nan dan si loli kecil membuat semua orang terlihat tercengang, mereka tidak bisa memahami Lin Nan. Hal ini membuat banyak orang sangat iri dan cemburu. Semua orang yakin bahwa dalam 2 atau 3 tahun, sosok Murong Yuyan akan berkembang dan dia pasti akan menjadi kecantikan yang mampu menimbulkan masalah di dunia kedua. Wu Ziyuan, yang selalu sombong, sebenarnya merendahkan Murong Yuyan. Seberapa kuat latar belakang ini? Dan kecantikan kecil seperti itu sebenarnya disukai Lin Nan. Meskipun perkataan keduanya dengan jelas memberitahu semua orang bahwa hubungan mereka masih sebatas pertemanan, bukankah semua hubungan antara pria dan wanita berubah dari teman menjadi pacar dan pacar menjadi pasangan? Apalagi loli muda yang masih menjalin cinta lebih cenderung diasuh oleh saudara seperti Lin Nan yang 2 atau 3 tahun lebih tua dan naksir mereka. Nanti, aku akan memberitahumu seberapa besar jarak di antara kita. Jingjing, ayo pergi ke sana. Murong Yuyan berhenti ikut campur, dan Wu Ziyuan tidak lagi keberatan. Dia berkata dengan dingin, lalu menarik Qian Jing untuk pergi ke sisi lain. Wu Ziyuan, jangan lupa apa yang baru saja kamu katakan. Setelah kamu membersihkan sedikit sampah, bertengkarlah denganku. Kata Meng Beihe. Dia awalnya di sini untuk Wu Ziyuan gila Lin Nan, seorang pria yang tidak mengetahui ketinggian dunia, menoleransinya untuk saat ini. Dia dapat melihat bahwa loli kecil memiliki latar belakang yang rumit. Dia baru saja keluar dari pengasingan, dan tanpa mengetahui situasinya dengan jelas, tidak perlu berurusan dengan pria tingkat rendah seperti Lin Nan saat ini dan menyinggung si kecil cantik, siapa yang melindunginya. Ketika semua orang mendengar apa yang dikatakan Meng Beihe, mereka memutuskan bahwa konflik antara Meng Beihe dan Lin Nan tidak akan berlanjut. Mereka tidak berpikir bahwa Lin Nan akan melanjutkan. Setelah diganggu oleh Wu Ziyuan, itu sama dengan memberi Lin Nan satu langkah mundur. Kenapa? Mungkin dia bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Meng Beihe dari alam Tiga Bunga. Tadi kamu tidak ingin menantangku. Kenapa? Kamu takut. Namun, sesuai harapan semua orang, Lin Nan benar-benar berbicara, menatap Meng Beihe dengan mata penuh penghinaan dan provokasi. Mara Gobi, lupakan saja. Aku hampir tidak bisa menyelesaikannya denganmu. Lagi pula, sudah ada Wu Ziyuan dari alam Tiga Bunga yang ingin bertarung melawan yang lain, bukan? Namun, kamu masih berani menyebutku pecundang kecil, jadi jangan salahkan aku karena bersikap sombong sampai akhir dan bahkan menghukummu. Lin Nan tidak akan berani mengatakan ini sebelumnya, tetapi sekarang, setelah dengan jelas merasakan bahwa terobosan itu hanyalah sebuah pemikiran, dia memiliki keyakinan penuh. Selama dia menerobos, kekuatan absolutnya akan meningkat pesat dalam sekejap. Tidak ada keraguan tentang ini. Pada saat ini, Lin Nan memiliki kekuatan absolut 14.000, yang sangat tak tertandingi bagi seorang pejuang alam Yuan sejati. Ini bahkan lebih kuat dari Wu Ziyuan di alam Tiga Bunga. Dan Lin Nan tidak berpikir bahwa seni bela dirinya akan kalah dari Wu Ziyuan. Dia hanya keterampilan seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning, Tong Tei Fis, tetapi telah mencapai ranah hubungan spiritual. Di negara bagian Tongshen, belum lagi dampak rahasia sesaat pada pikiran prajurit, dalam hal kekuatan saja, itu dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Dengan kata lain, di alam Tongshen, si kuning Tong Tikuan tingkat menengah tingkat setara dengan tingkat menengah Suan kekuatan seni bela diri tingkat tertinggi. Takut, kamu pikir aku, Meng Beihe, takut. Takut padamu, sepotong sampah di alam Yuan sejati. Hahaha, sedikit sia-sia,
bisakah kamu menjadi lebih lucu? Aku menerima tantangannya. Lin Nan berhenti mengoceh, dan hari ini dia akan menggunakan 2 orang dari alam 3 bunga untuk menyelesaikan pertempuran pertama saudaraku dalam perjalanan menjadi orang kuat setelah memasuki dunia lain. Wow, mengikuti kata-kata Lin Nan, semua orang meledak. Bukankah Lin Nan ini terlalu sombong? Dia hanya mencari kematian. Inilah yang dipikirkan hampir semua orang. Lin Shuai dan Murong Yanran juga terdiam beberapa saat, dan mulai sedikit khawatir di dalam hati mereka. Mereka tidak khawatir Lin Nan akan diperkosong oleh mereka berdua, tetapi Lin Nan tidak sebebas dan semudah yang terlihat di permukaan. Saya takut dia ingin melampiaskan kesedihan di hatinya. Lin Nan, kamu milikku. Jika kita ingin bertarung, kita harus menunggu sampai kita menyelesaikan pertarungan. Wu Ziyuan berhenti dan berkata dengan dingin, tetapi diam-diam berkata di dalam hatinya sayang sekali setelah pertempuran, hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu, lalu melanjutkan. Dia memandang Meng Beihe dan berkata, Meng Beihe, jangan ambil itu dariku. Dia tahu betul bahwa karena Qian Jing, kebencian antara dia dan Lin Nan benar-benar abadi dan tidak akan pernah bisa dihilangkan. Jika Murong Yuyan tidak muncul, dia mungkin tidak akan berbuat banyak karena dia harus membayar sejumlah tanggung jawab dan harga, tapi dia tidak berpikir Lin Nan sepadan dengan apa yang dia lakukan tidak mengancamnya sama sekali. Namun kini kemunculan Murong Yuyan membuatnya berubah pikiran. Jika Lin Nan terus berkembang, tidak akan semudah mengancamnya jika dia benar-benar ada hubungannya dengan Murong Yuyan. Oleh karena itu, meskipun hubungan antara dia dan Murong Yuyan masih dangkal, dia akan bekerja keras untuk menghilangkan ancaman tersebut sepenuhnya. Bahkan jika Murong Yuyan akan marah dan bahkan melampiaskannya pada Lin Nan, itu tidak akan serius. Lin Nan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Di bawah persepsi jiwanya yang menyimpang, tidak ada banyak perbedaan kekuatan di antara keduanya. Meng Beihe, yang baru saja dipromosikan ke alam 3 bunga, tidak lebih buruk dari Wu Ziyuan bagus sebagai orang yang dipromosikan dalam hal seni bela diri. Wu Ziyuan telah berada di alam 3 bunga untuk sementara waktu, tetapi gelar Meng Beihe sebagai orang barbar pedang gila bukan tanpa alasan. Gaya bertarungnya yang gila dan mengancam nyawa belum tentu lebih buruk darinya kemampuan bertarung Wu Ziyuan. Tidak apa-apa jika aku tidak bertengkar denganmu. Namun, kamu harus setuju bahwa setelah pertarungan, kamu harus bertarung denganku. Tentu saja, ini karena dia adalah mantan pria wanitamu, kalau tidak aku tidak akan membiarkanmu, anak ini kamu benar-benar pantas dipukuli. Meng Beihe berkata dengan ekspresi agak sarkastik. Apa-apaan ini? Lin Nan hanyalah pelamar Jingjing. Karena statusnya sebagai keturunan langsung dari keluarga Lin, Jingjing tidak bisa menolaknya secara terbuka. Hanya ada satu pria untuk Jingjing, dan itu adalah aku, Wu Ziyuan. Wu Ziyuan berkata dengan marah aku akan berurusan denganmu setelah aku selesai dengan anak ini. Benarkah? Aku menantikannya. Meng Beihe tersenyum tipis, melangkah ke samping, duduk bersila, dan langsung memasuki kondisi penyesuaian napas. Hal yang sama berlaku untuk Wu Ziyuan dan Lin Nan. Jelas, mereka tidak berani menganggap enteng pertempuran yang akan datang dan ingin menyesuaikan diri ke kondisi terkuat sebelum pertempuran dimulai. Namun, yang tidak berani dibenci oleh Wu Ziyuan dan Meng Beihe adalah satu sama lain, dan Lin Nan tidak menempatkan mereka di mata mereka sama sekali. Jika mereka berdua tahu bahwa Lin Nan tidak berani menganggap enteng dan menyiksa mereka berdua, mereka mungkin akan mengira Lin Nan gila. Lin Nan dengan sengaja mengendalikan kecepatan dia melahap energi spiritual langit dan bumi, dan menekan kekuatan di tubuhnya yang ingin mencapai penghalang itu sendiri energi sebenarnya yang dikonsumsi dalam perjalanan, dan energi serta energinya pulih sepenuhnya. Setelah menembus penghalang, aku bertanya-tanya berapa banyak kekuatan absolut yang bisa ditingkatkan. Seharusnya 3.000 kilogram. Menurut pemahaman Lin Nan, setelah seorang prajurit realem Yuan sejati menerobos ke alam 3 bunga, kekuatan absolutnya akan langsung meningkat 3 hingga 5.000 kilogram, dan itu tidak ada hubungannya dengan bakat dan pemahaman, tidak ada hubungan mutlak antara tingkat kekuatan tempur. Biarpun begitu, kekuatan absolutku bisa mencapai 17.000 kilogram. Hehe, sepertinya sakit kepala yang seharusnya aku alami sekarang, saudaraku, seharusnya bukan apakah aku bisa menyiksa 2 orang berturut-turut, tapi bagaimana cara menyembunyikannya, kekuatan dan bersikap rendah hati dengan benar. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk diam-diam berpikir saat dia merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya yang akan meledak. Di penghujung hari, tepat ketika waktu pertempuran yang disepakati akan segera tiba, beberapa sosok melangkah ke kolam Hualong, tiba-tiba menimbulkan ledakan kegembiraan. Dia di sini juga. Matahari terbit dari barat. Sepertinya dia telah menerima berita tentang kemampuanku untuk berlatih sutra tinju yang murni dan rahasia tinju Tongti. Jika tidak, diberikan karakternya, aku tidak tega menyaksikan pertarunganku yang menentukan. Hampir seketika,
Meskipun Lin Nan tidak menoleh ke belakang, inderanya yang kuat mengenali identitas orang tersebut. Itu adalah Lin Qian, orang jenius nomor satu di keluarga Lin, serta Lin Xiao dan murid langsung dan jaminan lainnya dari keluarga Lin. Kak, haha, kamu juga datang untuk menonton duel kakak Nan. Benar, jika keluarga tidak membicarakan kedua keluarga, aku tahu kamu masih peduli dengan kakak Nan. Lin Shuai bahkan berkata sedikit. Sisi Lin Qian dan berkata sambil tersenyum main-main. Diam, Lin Qian memelototi Lin Shuai dan berkata dengan dingin, saya hanya datang untuk melihat apakah dia akan dibacok sampai mati. Benar, jika dia dibacok sampai mati, Saudari Qian, sebagai pemimpin keluarga Lin kita di Akademi Dakian, akan sangat malu, bukan? Terlebih lagi, selama kompetisi akhir tahun, siapa yang akan dihajar oleh Saudari Qian? Hahaha, kata Lin Xiao. Diam juga, ahem, ya, kakak Qian. Kak, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Kelihatannya kamu lebih cantik. Kalau kamu laki-laki, status kakak Nan sebagai laki-laki tertampan kedua pasti akan diambil alih olehmu. Yah, meskipun aku tidak mau akui, aku takut statusku sebagai orang ganteng nomor satu juga terancam olehmu, tapi untung kamu perempuan. Lin Qian memutar matanya ke arah Lin Shuai dan mengabaikannya, tapi dia jelas tidak membencinya. Leng Ao melihat sekeliling selama seminggu, berhenti sebentar pada pangeran kedua Ling Yun, Lolita kecil Murong Yuyan, Wu Ziyuan, Qian Jing, dan Meng Beihe, dan akhirnya menatap Lin Nan yang sedang duduk bersila, dan alisnya tiba-tiba berkerut, agak. Dalam sekejap, dia yakin Lin Nan telah menyembunyikan auranya. Bagaimanapun, Lin Nan mengalahkan Lin He dari alam tiga bunga. Yang lain berpikir bahwa Lin He, yang dipromosikan ke alam tiga bunga di usia yang begitu tua, pastilah makhluk terlemah di alam tiga bunga ayahnya bahwa Lin He adalah orang yang terlambat berkembang. Meskipun dia tidak berbakat seperti murid alam tiga bunga, dia pasti sedikit lebih baik dari rata-rata. Lin Nan bisa mengalahkan Lin He, bagaimana auranya bisa begitu lemah? Secara alami, auranya tersembunyi, tapi seberapa banyak yang tersembunyi bukanlah sesuatu yang bisa dia lihat. Lin Nan sepertinya mengatur nafasnya, tapi dia bisa dengan jelas mendengar apa yang dikatakan Lin Shuai kepada Lin Qian dan yang lainnya. Dia juga tidak bisa berkata-kata tentang Lin Shuai. Dari awal hingga akhir, meskipun Lin Shuai sama baiknya dengan dia juga memiliki hubungan yang baik dengan Lin Qian. Terlebih lagi, dia tanpa kenal lelah berusaha mendamaikan hubungan yang tidak dapat didamaikan antara dia dan Lin Qian. Dalam kata-kata orang itu, Lin Qian jelas tidak buruk, hanya orang-orang tertentu saja yang jahat. Setiap kali dia mengatakan ini, Lin Nan ingin menghajar Lin Shuai. Apa-apaan ini, Lin Shuai, orang menyebalkan sepertimu, bisakah kamu memberiku pukulan telak setiap tahun? Cobalah berbaring selama 10,5 hari atau bahkan 1 atau 2 bulan tanpa bisa bergerak. Saat itu, apa yang terjadi? Apa katamu, Lin Qian? Film gadis ini lumayan bagus, aku tahu nama belakangmu. Pada saat ini, Lin Nan yang baru secara alami mengutuk dalam hatinya. Jika dia tidak berpura-pura mengatur nafasnya, dia pasti akan melihat ke belakang dan melihat lebih dekat pada Lin Qian, gadis paling berbakat di keluarga Lin yang pernah membuatnya sangat membencinya, gadis paling berbakat di kerajaan Dakian. Hingga saat ini, Lin Nan yang telah melakukan perjalanan melintasi waktu, belum pernah bertemu Lin Qian sekalipun. Memori adalah memori, dan perasaannya benar-benar berbeda dengan melihatnya dengan mata kepala sendiri, seperti Wu Ziyuan, Qian Jing, Meng Beihe dan lainnya. Setiap kali dia melihatnya, Lin Nan akan mengaktifkan memori masa lalu dan memiliki perasaan baru seperti sekarang. Hanya dengan mendengar suara Lin Qian, semua kejadian masa lalu muncul di benaknya. Perasaan ini seolah-olah dia dan dirinya yang dulu masih menyatu, terus-menerus menghilangkan setiap kekurangan. Lin Nan dapat merasakan bahwa setelah bergabung sekali, keadaan pikirannya akan menjadi sedikit jelas. Bertemu Qian Jing hari ini adalah bukti terbaik. Lin Qian tidak berhenti. Di bawah perhatian semua orang, dia berjalan ke depan panggung inti dan duduk bersila tepat di samping Lin Nan dan Murong Yuyan. Hal ini membuat wajah tampan Lin Shuai yang tidak dapat dihargai oleh manusia manapun, tersenyum seperti bunga yang mekar. Ini juga mengejutkan para pejuang yang hadir. Bukan rahasia lagi bahwa Lin Nan tidak cocok dengan Lin Qian dan sebagian besar murid keluarga Lin. Terutama dengan Lin Qian, akan meremehkan jika dikatakan bahwa mereka adalah orang asing. Akankah Lin Qian, yang memimpin murid keluarga Lin, duduk di sebelah Lin Nan? Ini dengan jelas memberitahu semua orang bahwa siapapun yang ingin menyentuh Lin Nan harus mempertimbangkan Lin Qian terlebih dahulu. Lin Nan juga cukup terkejut, tapi dia langsung memikirkan kemungkinan. Kalau tidak, bagaimana gadis ini bisa begitu baik padanya? Di penghujung hari, sosok-sosok bergegas masuk dari pintu masuk kolam Hualong secepat kilat. Ada ratusan orang. Mereka langsung berpencar dan menaiki platform angin dan awan. 3 orang langsung berada di platform inti angin dan awan.
Orang-orang ini adalah wasit utama yang memimpin kompetisi. Mereka pada dasarnya berada di puncak alam tiga bunga. Hanya sedikit yang merupakan penguasa awal dari alam 4 ekstrim tingkat pertama, kedua dan ketiga adalah tahap awal, tingkat keempat, tingkat kelima dan keenam adalah jangka menengah, dan tingkat ketujuh, kedelapan dan kesembilan adalah tahap akhir. Untuk area murid junior, puncak alam tiga bunga pada dasarnya sudah cukup realem, pada dasarnya memimpin pertempuran 100 murid junior teratas ke atas. Siang hari adalah waktu Lin Nan dan Wu Ziyuan bertengkar, dan juga saat Feng Yuntai resmi dibuka setiap hari. Jika Anda ingin memulai pertempuran sebelum tengah hari, Anda perlu secara khusus mengundang Master Host untuk datang. Ini tidak merepotkan dan tidak memerlukan pembayaran, namun jika tidak diperlukan, Anda akan memilih untuk memulai setelah tengah hari setiap hari. Saat ini, tidak ada 10.000 tetapi 8.000 prajurit di seluruh kolam Hualong. Jumlah ini memang tidak seberapa dibandingkan dengan jumlah total murid junior, tetapi ini sudah menjadi jumlah orang terbesar dalam beberapa hari terakhir, dan seluruh rakyat yang datang ke sini khusus untuk menonton kami semua sangat beruntung karena Meng Beihe bergabung dengan kami. Mereka percaya jika berita partisipasi Meng Beihe menyebar lebih awal, akan ada lebih dari 10.000 prajurit yang datang untuk menonton, setidaknya 2 kali lebih banyak. Pada saat ini, Lin Nan, Wu Ziyuan, dan Meng Beihe membuka mata mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Kami di sini pada siang hari. Wu Ziyuan. Di panggung inti, seorang lelaki tua yang auranya jelas berada di tahap awal alam 4 ekstrim, menatap ke arah penonton dan berteriak dengan keras. Ini, Wu Ziyuan berdiri dan menjawab, mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Lin Nan, tiba, janjimu untuk bertarung pasti akan terrealisasi, kan? Tidak buruk, mengingat perbedaan kekuatan yang sangat besar di antara kalian berdua, saya ingin bertanya lagi, Lin Nan, apakah Anda yakin kami ingin memulai perang? Ada perbedaan kekuatan yang sangat besar dan ini adalah pertarungan di mana kedua belah pihak adalah musuh. Kita harus mengingatkan yang lemah, karena pertarungan seperti itu dapat dengan mudah mengarah pada situasi di luar kendali wasit, seperti pembasmian instan dan cedera berat yang tidak dapat terjadi, berhenti tepat waktu. Tentu, Lin Nan menjawab langsung tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, semua prajurit di kolam Hualong, dan bahkan wasit ahli di platform Feng Yun yang jauh, melihat bahwa tidak ada seorang pun di sekitar platform Feng Yun yang menjadi tanggung jawab mereka, dan mereka semua berkumpul di depan platform inti Feng Yun untuk tonton platform Feng Yun ini dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar. Selebriti membuat tanggal untuk bertarung. Setelah mengetahui tantangan antara Lin Nan, Wu Ziyuan dan Meng Beihe, para wasit ini langsung menjadi sangat bersemangat, tentu saja, itu tidak ada hubungannya dengan Lin Nan. Bagi mereka yang optimis, hampir seluruh pertumbuhan Meng Beihe ada di sini. Oke. Silakan pergi ke Menara Feng Yun. Aturan kompetisinya adalah sebagai berikut jika salah satu pihak mengaku kalah, pihak lain harus segera berhenti menyerang kedua, prinsipnya berhenti menyerang. Apapun kebenciannya, tidak pembasmian tanpa pandang bulu diperbolehkan, jika tidak, hukuman berat tidak akan dihindarkan. Tertawa, Wu Ziyuan melompat langsung ke langit, tanpa menggunakan kekuatan apapun. Dia melebarkan sayapnya seperti batu, menggambar busur yang indah, dan dengan mudah melompat ke platform angin dan awan yang jaraknya 10 kaki dan tinggi 5 kaki. Keterampilan ringannya jelas sangat kuat. Ada sorakan. Luar biasa, keterampilan ringan ini saja berada di luar jangkauan prajurit realem Yuan sejati. Bahkan prajurit realem tiga bunga tingkat pertama biasa tidak bisa melakukannya. Bahkan juri ahli yang menonton tidak bisa tidak memuji. Ketika semua orang melihat ke arah Lin Nan, pria ini tersenyum tipis dan menunjukkan sedikit rasa jijik. Dia hanya berpura-pura menjadi keren. Segera, Lin Nan mengangkat bahu, memutar pinggangnya, dan kemudian, selangkah demi selangkah, perlahan, dia berjalan ke Menara Feng Yun. Ya, ayo pergi. Lalu, dia melompat keras dan naik ke udara. Tidak ada keanggunan dalam posturnya. Pada saat ini, itu telah menyebabkan ledakan tawa. Yang membuat semua orang tertawa adalah ketika kepala Lin Nan baru saja melewati Feng Yuntai, lelah. Muncul, Lin Nan tampak panik dan mengulurkan tangannya untuk meraih tepi ring. Dia mengerahkan kekuatan lagi sebelum meluncurkan dirinya ke atas ring. Hahaha, bukankah kekuatan ini terlalu bagus? Hahaha. Seharusnya tidak begitu. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu telah pulih ke energi sejati tingkat ke-9? Auranya tidak terlalu lemah, hahaha, lucu sekali. Tajam, namun di tengah banyak orang yang tertawa, beberapa wasit ahli yang sementara menjadi penonton di kerumunan itu tampak kaget. Luar biasa, guru, apakah Anda bercanda? Seseorang tiba-tiba bertanya dengan bingung. Tahukah kamu, anak ini tidak menggunakan energi nyata apapun. Dia melompat sepenuhnya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya. Kulit, tendon, otot, dan tulang di seluruh tubuhnya semuanya terhubung menjadi satu tubuh. Tidak ada cacat sama sekali.
Penguasaannya terhadap tubuh fisik bisa dikatakan super sempurna. Alam, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan. Saya belum pernah melihat orang di alam Yuan sejati yang bisa melunakkan tubuhnya seperti ini cakupan. Bukan saja kamu belum pernah melihatnya, tapi aku belum pernah melihatnya. Akademi dakian kita belum muncul setidaknya selama 100 tahun. Mustahil. Kata-kata wasit ahli membuat semua orang memandang Lin Nan sedikit berubah. Tapi itu hanya sebuah poin. Bagaimanapun, penempaan tubuh fisik yang sempurna hanya dapat menunjukkan betapa kuatnya tubuh fisik. Derajat kekuatan energi sebenarnya, yaitu keterampilan, adalah kunci untuk menentukan kekuatan-kekuatan absolut. Selain itu, kekuatan seni bela diri merupakan kekuatan pertempuran. Menjadi kuat secara fisik bukan berarti kuat dalam pertarungan. Wu Ziyuan, satu gerakan. Wu Ziyuan, satu gerakan. Setelah beberapa saat yang mengejutkan, seseorang berteriak lebih dulu, dan seketika banyak prajurit yang ikut bersorak. Alih-alih berteriak, ayo, saya harus menang, dan seterusnya, malah jadi sebuah gerakan. Dapat dikatakan bahwa di mata sebagian besar pejuang, Lin Nan takut dia tidak akan mampu melakukan satu pun gerakan Wu Ziyuan. Zan Lin Nan, apakah Wu Ziyuan masih perlu bersorak? Oh tidak, kakak Nan, tunggu 10 gerakan. Siapa yang berani bertaruh denganku? Aku yakin kakak Nan tidak akan bisa bertahan dalam 10 gerakan, tapi aku akan menuliskannya dengan menukar nama belakang kiri dan kanan. Pria kelas 2 Lin Sui mengangkat kepalanya dan meraung hampir seperti raungan. Aku akan pergi. Aku, Wang Chao, akan bertaruh denganmu bahwa jika Lin Nan dapat menahan 10 gerakan, aku akan menulis nama belakangku secara terbalik. Sial, aku Tiansu, kamu bisa menulisnya menyamping atau terbalik. Hahaha, kerumunan tertawa terbahak-bahak, dan Lin Nan terdiam beberapa saat. Pria kelas 2 adalah pria kelas 2. Saya sudah mengeksposnya sedikit, oke. Mengapa kamu masih kurang percaya padaku? Lin Nan, ayolah. Untungnya, si cantik kecil yang lucu, Murong Yuyan, meneriakkan sesuatu yang sopan, yang sedikit menghibur Lin Nan. Pertandingan dimulai. Saat ini, ketua wasit di antara 3 wasit ahli memberi perintah. Kerumunan yang berisik itu akhirnya mereda. Ledakan. Pada saat ini, Wu Ziyuan berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan aura dari seluruh tubuhnya meledak tak terkendali. Kiang, Wu Ziyuan menghunus pedangnya, dan segera mengeluarkan teriakan pedang yang jelas. Di bawah sinar matahari langsung pada siang hari, pedang itu memancarkan cahaya pedang berwarna merah darah. Pedang yang luar biasa. Pedang tingkat tinggi tingkat Xuan. Luar biasa. Dia memang jenius nomor 1 di keluarga Wu. Dia hanya berada di alam 3 bunga tingkat pertama, tapi dia dilengkapi dengan pedang tingkat tinggi tingkat Xuan. Banyak orang di antara kerumunan itu tiba-tiba berkata dengan iri. Dalam pertempuran yang menentukan, aku, Wu Ziyuan, tidak akan pernah meremehkan lawan manapun, bahkan sampah sepertimu. Wu Ziyuan perlahan mengangkat pedangnya dan menunjuk ke arah Lin Nan, dan berkata dengan bangga aku akan membiarkanmu memahami perbedaannya di antara kita celah. Satu gerakan, aku hanya punya satu gerakan. Belum terlambat untuk mengaku kalah, jika tidak, aku tidak akan menjamin kamu bisa keluar dari ring hidup-hidup, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Wu Ziyuan, yang memutuskan untuk tidak melakukan apapun, tidak akan bisa lolos dari hukuman jika dia mengatakan ini, tetapi hukumannya akan diringankan. Bagaimanapun, peringatannya setara dengan memberitahu Lin Nan dengan jelas bahwa gerakannya pasti merupakan gerakan yang tidak memerlukan usaha apapun, dan begitu diluncurkan, dia pasti tidak akan bisa mengendalikannya. Pada saat yang sama, ini dapat dianggap sebagai pengingat bagi para ahli wasit bahwa jika Anda tidak dapat menyelamatkan saya pada saat kritis, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Wasit sedikit mengernyit saat mendengar kata-kata Wu Ziyuan, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Aturan tidak bisa tanpa celah. Mereka benar-benar tidak bisa mengendalikan ini, jika tidak, pertempuran yang menentukan tidak akan dimulai. Ledakan. Lin Nan mendengus dengan jijik, dan aura di sekelilingnya tiba-tiba meletus pada saat ini, dan semangat juangnya melonjak dengan gila-gilaan. Aura yang sangat kuat. Astaga, dia tidak lebih lemah dari Wu Ziyuan, bukan? Aura meresap Lin Nan sebenarnya setara dengan aura Wu Ziyuan, yang mengejutkan semua orang. Wu Ziyuan bahkan lebih terkejut lagi. Ci. Pada saat ini, tubuh Lin Nan tiba-tiba mengeluarkan aura. Apa? Terobosan. Dia sebenarnya menerobos saat ini. Sial, orang ini terlalu pandai berpura-pura, bukan? Dia jelas sudah mampu menerobos sejak lama, dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya, dan menunggu sampai sekarang untuk menerobos penghalang. Alam 3 bunga. Lin Nan dipromosikan ke alam 3 bunga. Mata banyak orang membelalak kaget. Biarkan aku menghapusnya, kakak Nan, aku menidurimu, dan kamu bahkan menyembunyikannya dariku.
Apakah kamu masih manusia? Bisakah kita tetap menjadi saudara dengan bahagia? Mata Lin Suai membelalak. Terobosan. Hebat. Pantas saja Lin Nan tidak takut sama sekali. Luar biasa. Murong Yuyan bertepuk tangan penuh semangat, teringat penilaian bibinya terhadap Lin Nan. Dia mengatakannya di depan umum sebelumnya, tetapi kata-kata asli bibinya tidak berlebihan sama sekali. Terobosan, terobosan. Ini menarik. Lin Qian memandang Lin Nan dengan rambut hitam menari liar di atas panggung, dan bergumam pada dirinya sendiri, dengan secercah cahaya di matanya yang dingin, yang hanya bisa dilihat ketika dia bersemangat. Satu gerakan. Kamu juga harus memiliki kemampuan itu. Kamu memang akan mengerti betapa besarnya jarak di antara kita. Hanya saja jarak antara kamu dan aku bahkan lebih gila lagi. Dia akhirnya menemukan bahwa sebelum obsesi sebelumnya sepenuhnya menyatu dengannya, terlalu sulit baginya untuk berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau, tetap bersikap rendah hati dan berpura-pura menjadi keren, terutama di depan musuhnya Wu Ziyuan. Itu tidak mungkin. Apa yang membuat Lin Nan tidak bisa berkata-kata adalah saat dia melangkah ke menara angin dan awan, sifat pemakan perangnya yang tersembunyi di tulangnya, serta kebenciannya terhadap Wu Ziyuan, mulai menyebar dengan gila-gilaan kata-kata Wu Ziyuan, tidak dapat menahannya lagi, itu menyembur keluar, meletus sepenuhnya, menembus penghalang di luar kendalinya. Ini sangat berbeda dengan kejutan yang ingin diberikan Lin Nan kepada Wu Ziyuan. Anda harus membuat orang merasa bahwa mereka menang terlebih dahulu, dan kemudian melakukan pembalikan, yang akan menarik, menyenangkan, dan cukup megah dari awal. Efek ini sangat berkurang. Huff, aku tidak menyangka kamu menyembunyikannya begitu dalam. Dengan meridianmu yang hancur, itu jelas merupakan berkah tersembunyi. Bagus sekali, ini menarik. Kalau begitu ayo kita bertarung besar dan menghunus pedangmu. Tarik pedangmu. Kenapa aku membutuhkan pedang untuk menghadapimu? Saat kamu menghunus pedang, saat itulah kamu berbaring. Lin Nan merasakan kekuatan baru di tubuhnya yang tiba-tiba seperti sungai yang meluap setelah dipromosikan ke alam tiga bunga. Tidak lagi berbicara omong kosong, seluruh tubuhnya tiba-tiba terasa seperti kuda yang berlari kencang menjadi raksasa, secepat kilat, sederhana, cahaya tinju langsung, meledak dengan hebat. Huff, aku lupa, kamu jurusan tinju. Wu Ziyuan mendengus dingin dan mengacungkan pedangnya. Cahaya pedang yang ganas dan mematikan segera bertemu dengan cahaya tinju Lin Nan, dan meledak dengan keras. Lin Nan bergerak untuk menghindari tubuh pedang, dan ledakan bayangan tinju Tao dilepaskan dengan cepat. Dalam sekejap, bayangan tinju dan pedang terjalin, dan tubuh kedua orang itu bergerak dengan cepat. Meskipun Lin Nan menghadapi Wu Ziyuan dengan tangan kosong dan memegang pedang tingkat Suan bermutu tinggi, yang mengejutkan semua orang adalah milik Lin Nan, kekuatan sebenarnya lebih kuat dari Wu Ziyuan. Tidak ada yang akan percaya kecuali mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana pecundang kecil ini bisa sekuat itu? Wu Ziyuan merasa merinding. Tidak peduli apa, dia tidak pernah berpikir bahwa Lin Nan akan menerobos ke alam tiga bunga saat ini tinju dan pedang bertabrakan, dia akan memegang pedang. Tangannya gemetar dan sakit. Apa yang akan terjadi jika lawan juga menuangkan kekuatannya ke dalam pedang untuk menghadapinya secara langsung? Bodoh amat John dengan adikmu. Tertawa. Apa yang Wu Ziyuan tidak ketahui adalah bahwa Lin Nan juga terkejut dengan keterampilan pedang Wu Ziyuan yang luar biasa, yang sebenarnya memberinya perasaan seekor guk-guk menggigit landak tanpa ada tempat untuk menggigitnya tak bisa jatuh mulus. Nyatanya, pria yang sangat ingin melakukan kekerasan brutal ini hingga akhir tak segan-segan membeberkan kartu trufnya lagi dan tiba-tiba menghunus pedangnya. Para prajurit di alam Yuan sejati tidak melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Bahkan para prajurit di tahap awal alam tiga bunga, kebanyakan dari mereka hanya melihat cahaya pedang yang tajam dan sangat cepat, dan mereka tidak melihat dengan jelas bagaimana Lin Nan menggunakan pedangnya, tapi Wu Ziyuan berteriak kaget, dan pedang berwarna merah darah di tangannya terbang. Ketika semua orang melihat dengan jelas, Lin Nan sedang memegang pedang baja kotor di tangannya. Teknik pedang bahagia, wasit Siji Realem terkejut saat ini. Ada banyak helaan napas dari para penonton, dan mata mereka tertunduk. Apakah ini benar-benar Lin Nan, putra dari keluarga Lin, yang tidak berguna di hari pertama? Qian Jing, yang baru saja terkejut, tetapi masih tidak terlalu memperhatikannya, memandang Lin Nan di atas panggung, melompat, dan mengambil pedang yang dilepaskan Wu Ziyuan ke tangannya, dia sangat terkejut. Apa artinya semua senjata telah dirampas? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat tiba-tiba? Dipromosikan ke alam tiga bunga sungguh luar biasa, bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat dari Ziyuan setelah dipromosikan? Dan, keduanya dalam hal seni bela diri dan kekuatan absolut, dia harus lebih kuat, tidak mungkin. Wajah Qian Jing sangat malu dan dia berkata tidak percaya di dalam hatinya. Sorot mata Lin Nan menjadi rumit saat ini. Teknik pedang Xiao Yao. Ekspresi dingin pangeran kedua akhirnya berubah, dan dua sinar muncul di matanya saat dia melihat ke arah Lin Nan. Meng Beihe,
yang dikenal sebagai pedang gila barbar, mengerutkan kening dalam bentuk cuan pada saat ini, tetapi semangat juang di matanya menjadi semakin gila, dan mata yang dia lihat ke arah Lin Nan menjadi semakin panas. Di atas panggung, Lin Nan berhasil meraih pedangnya, yang setara dengan mencabut duri landak. Jika dia mengambil kesempatan untuk menyerang dengan keras dengan pedang, Wu Ziyuan tidak mungkin bisa diblokir, terutama serangan pedang yang menakutkan tadi, yang sungguh mengejutkan. Tapi seperti yang diharapkan semua orang, setelah Lin Nan mengambil pedangnya, dia melemparkannya ke samping bersama dengan pedangnya sendiri. Tanpa berhenti sama sekali, dia sekali lagi menyerang Wu Ziyuan dengan tangan kosong. Lin Nan, yang penuh semangat juang dan kekuatan di dalam tubuhnya, tidak ingin pertempuran berakhir begitu cepat. Ah, aku akan melawanmu. Wu Ziyuan tidak mau menyerah. Dia sangat tidak mau menyerah. Bagaimana dia bisa mau menyerah? Beberapa saat yang lalu, dia berpikir untuk menggunakan celah besar untuk mengirim Lin Nan kembali ke barat dengan satu pedang, dan sama sekali tidak menatap mata Lin Nan mengambil pedang. Lin Nan benar-benar meninggalkan pedangnya dan meninju dia. Penghinaan macam apa ini? Penghinaan terbuka. Dia malu. Demi martabat, dia tidak punya pilihan selain berjuang mati-matian. Aku tidak percayalah. Ah, wajah Wu Ziyuan ganas. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan aura jahat yang kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Dingin, dan ganas, seperti angin dingin yang mengamuk di musim dingin yang parah. Pada saat yang sama, kelopak berwarna merah darah dan sangat menawan muncul di antara alisnya. Jelas sekali, pada saat ini, dia mengerahkan semua kekuatan prajurit tingkat pertama dari alam tiga bunga. Ketika seorang pejuang di alam tiga bunga mendorong dirinya hingga batasnya, level prajurit tersebut akan muncul di antara alisnya. Satu kelopak adalah lapisan pertama, dua kelopak adalah lapisan kedua, dan ketika dia berada di lapisan ketiga dari tiga alam bunga, akan muncul tiga kelopak, membentuk bunga tiga warna bunga, yaitu telah mencapai puncak tahap awal alam tiga bunga. Bunga tiga warna kedua akan terbentuk pada tingkat ke-6 pada tingkat ke-9, bunga tiga warna ketiga akan terbentuk. Bunga tiga warna akan terbentuk. Aura luar biasa yang memenuhi udara saat ini membuat para prajurit di sekitar Feng Yuntai berteriak kaget dan melebarkan mata karena terkejut. Aura yang sangat menakutkan. Dia layak menjadi Master 10 besar. Setelah kehilangan pedangnya, dia tidak hanya menjadi lebih lemah, tetapi dia menjadi lebih kuat. Saya selalu berpikir bahwa ilmu pedang adalah seni bela diri terkuat yang diambil Wu Ziyuan. Tanpa diduga, keterampilan tinju bahkan lebih kuat. Seorang jenius sejati benar-benar memiliki banyak kartu. Seekor landak yang durinya dicabut masih bisa begitu ganas. Apakah ini setidaknya aura seni bela diri tingkat tinggi tingkat Xuan? Bahkan Lin Nan sedikit terkejut. Tanpa diduga, Wu Ziyuan bertarung dengan nyawanya, tetapi ada ledakan kekuatan dari alam semesta kecil, yang 3 poin lebih kuat dari aura yang baru saja dia lawan dengan pedang. Jiwa sesat Lin Nan dapat merasakan bahwa pada saat ini, energi sebenarnya dalam tubuh Wu Ziyuan sedang berjalan dengan liar, jelas mengaktifkan seni bela diri yang sangat kuat. 7 tinju jahat. Wu Ziyuan tidak membiarkan Lin Nan menunggu terlalu lama, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya dan bergegas menuju Lin Nan. Cahaya tinju yang terang mekar, membawa aura dingin, dan debu tiba-tiba beterbangan dan menyapu dunia. Ledakan. Sebelum lampu tinju bisa diledakkan, kekuatan tinju yang bersiul memicu banyak ledakan udara, yang suaranya sangat menakutkan. 7 tinju jahat, keterampilan bela diri tingkat Xuan tingkat tinggi. Wu Ziyuan menggunakannya saat dia menantang Teng Xian untuk memenangkan gelar 10 besar. Hanya dalam waktu sebulan, dia mempraktikkannya hingga hampir sempurna. Di tengah kerumunan, kata-kata terkejut wasit membenarkan kecurigaan Lin Nan. Seven Evil Fist, yang berfokus pada pembasmian, adalah teknik tinju yang sangat sengit di antara seni bela diri tingkat tinggi tingkat Xuan. Meskipun ini bukan seni bela diri yang sepenuhnya mengancam jiwa, itu tidak jauh dari itu, dan itu kekuatannya sungguh menakjubkan. Namun, sangat sedikit pejuang alam tiga bunga yang memilih untuk mempraktikkannya, karena tidak hanya membutuhkan tingkat bakat dan pemahaman yang sangat tinggi, juga cukup sulit untuk berlatih, dan membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk berlatih hingga sempurna. Bagi sebagian besar pejuang, kerugian ini tidak sebanding. Aku seharusnya melatih gerakan ini hingga hampir sempurna sebagai kartu truf. Tidak mungkin melatih seluruh rangkaian 7 tinju jahat dengan sempurna dalam waktu sesingkat itu. Ini juga sangat kuat. Tingkat pertumbuhannya luar biasa. Kekuatan pukulan ini mungkin lebih dari 20.000 kilogram. Lebih dari 20.000 kilogram, angka ini mengejutkan banyak orang. Meskipun kekuatan absolut Lin Nan berada di luar imajinasi, dia baru saja dipromosikan ke alam tiga bunga, dan tidak mungkin baginya untuk berlatih seni bela diri tingkat Xuan. Dia masih akan dikalahkan oleh Wu Ziyuan pada akhirnya. Sayang sekali, jika Lin Nan tidak mengandalkan bantuannya, dia akan mengalahkan Wu Ziyuan dengan pedang sekarang.
Sayang sekali, sayang sekali. Pergilah ke neraka. Wu Ziyuan meraung dan meledak sepenuhnya ketika dia melihat Lin Nan mendekat dalam jarak beberapa kaki. Matilah ibumu. Merasakan kekuatan yang menakutkan, Lin Nan tidak hanya tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi juga dipenuhi dengan semangat juang. Pada saat ini, dia meningkatkan kekuatannya hingga batasnya, tanpa gangguan apapun, dan sepenuhnya terintegrasi ke dalam rahasia Tongshan Fist, dan menyerang dengan satu pukulan. Postur tubuh yang sederhana, aura sirkulasi energi nyata yang familiar, dan rute pukulan yang jelas, dalam sekejap, seperti sinar matahari pertama yang menembus awan gelap tebal, membutakan mata semua orang. Tong Tei lagi, atau Tong Tei. Apakah ini mencari kematian? Tidak mungkin, dia tidak mungkin berlatih seni bela diri, teknik, dan keterampilan unik tingkat Xuan. Ini mungkin satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Sayang sekali. Untuk pertama kalinya, hanya ada satu pikiran yang muncul di benak banyak orang, yaitu Lin Nan sedang mencari kematian. Tetapi mereka semua segera menyadari bahwa Lin Nan baru saja menerobos penghalang dan memasuki alam tiga bunga, dan tidak mungkin baginya untuk berlatih seni bela diri tingkat Xuan yang sebanding dengan Qixia Fist. Hal ini membuat banyak orang diam-diam merasa kasihan pada Lin Nan. Kekuatan yang dikeluarkan Lin Nan ketika dia menggunakan Total Body Fist sebelumnya pada dasarnya dapat dikatakan sebagai kekuatan absolut Lin Nan, kekuatan prajurit alam tiga bunga. Ya, tapi Lin Nan mampu menekan Wu Ziyuan. Mereka yakin bahwa selama Lin Nan diberi waktu untuk berlatih seni bela diri tingkat misterius, itu akan sangat menakutkan. Jika diberi waktu, bukan tidak mungkin untuk mengejar Lin Qian atau bahkan master tertinggi Ling Yun. Lebih dari 20.000 kilogram. Sial, kakak Nan menyerah. Lin Nan, pria kelas 2 Lin Shuai berteriak dengan cemas pada Feng Yuntai. Lolita kecil Murong Yuyan juga memiliki ekspresi khawatir di wajahnya yang cantik dan menggumamkan nama Lin Nan. Mata dingin Lin Qian menatap Lin Nan tanpa bergerak. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Mata pangeran kedua Ling Yun bersinar dengan sedikit kekejaman tanpa disadari, tanpa sedikit pun kerutan di alisnya saat Wu Ziyuan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Meskipun ekspresinya tidak jelas, selama pengamat yang cermat memperhatikannya, dia akan yakin bahwa pangeran kedua ingin Lin Nan mati. Namun, sebagai pangeran kedua, dia mungkin menjadi pangeran dan mengendalikan keberadaan kerajaan Qianyuan di masa depan. Dia tidak bisa bersikap nakal. Itu hanya menunjukkan kesempitan pikirannya. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah sinar matahari yang membutakan mata mereka tiba-tiba berubah menjadi terik matahari. Saat berikutnya, makna seru yang sama sekali berbeda muncul. Ledakan, tanah batu yang keras tiba-tiba meledak, dan tinju kedua orang itu, yang bersinar terang, dibombardir bersama-sama, berubah menjadi ledakan yang mengerikan. Kedua orang itu melangkah keluar dari tanah batu keras itu ke dalam lubang yang dalam, dan kerikil beterbangan kemana-mana, debu sedang terbang, dan ini tidak diragukan lagi adalah kekuatan guncangan balasan. Bisa dibayangkan betapa kuatnya kedua orang tersebut melawan ledakan tersebut. Pada saat ini, pemandangan yang semua orang bayangkan terbang terbalik muncul seperti yang diharapkan. Tetapi bukan hanya Lin Nan yang terbang, ada juga Wu Ziyuan. Hanya saja, meski cukup mengejutkan semua orang, itu tetap tidak bisa membutakan mata guk-guk paduan titanium semua orang. Yang benar-benar membuat semua orang tercengang adalah Wu Ziyuan terbang seperti layang-layang yang talinya terputus, benar-benar di luar kendali, dengan panah darah yang spektakuler dan indah menyembur keluar dari mulutnya, mengalir turun seperti pelangi yang indah. Keindahannya mengejutkan dan mempesona di seluruh dunia. Tapi Lin Nan, yang terbang mundur, menginjak kakinya, naik seperti elang yang menghantam langit, dan jatuh seperti kucing yang berterbangan, perlahan dan ringan, meluncur turun dari udara, dengan rambut panjangnya berkibar, pakaiannya melayang, dan dia di udara. Dia meletakkan tangannya di belakang punggung dan menatap Wu Ziyuan, yang menyemburkan darah, dengan senyuman tipis di bibirnya. Gambarnya sangat indah sehingga saya tidak tega melihatnya. Diam, kecuali suara napas yang terengah-engah, seluruh kolam Hualong sunyi senyap. Tidak ada yang berani mempercayai mata mereka. Bagaimana mungkin seorang pejuang yang baru saja melangkah ke alam tiga bunga melepaskan lebih dari 20.000 kilogram kekuatan dengan menggunakan keterampilan bela diri tingkat menengah tingkat kuning di alam Yuan sejati. Murong Yuyan, yang menutup matanya, melepaskan tangannya karena tidak percaya, melebarkan matanya, dan menatap Lin Nan, yang perlahan mendarat di bawah sinar matahari langsung. Mulut besar Lin Shuai, yang terlihat seperti dua sosis terbentang di atasnya dan terlalu tampan untuk dilihat manusia, cukup lebar untuk menampung sebutir telur burung unta. Di bawah alisnya yang ramping, matanya yang semula sebesar kacang hijau menjadi sebesar kacang hijau seperti kacang kedelai. Melihat Lin Nan bersinar, pada saat ini, pria ini merasa gelarnya sebagai paling tampan sangat terancam. Mata dingin Lin Qian tidak berubah sama sekali,
tetapi sudut mulutnya melengkung tanpa terlihat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya menjadi rileks tanpa terasa, dan segera napasnya menjadi lebih dingin, dan ada semangat juang yang samar melonjak dari bawah, dari hatinya. Sayangnya tidak ada seorang pun yang menyadari perubahan halus pada dirinya. Melalui alam para dewa. Setengah menit kemudian, wasit di atas panggung memandang Lin Nan dengan penuh semangat dan berteriak kaget. Suaranya sedikit bergetar di tahap awal alam empat kutub. Alam hubungan ilahi. Apa? Alam legendaris dari hubungan ilahi. Pada saat ini, keheningan langsung terpecah. Rahasia alam ilahi tidak dapat dirasakan oleh prajurit tingkat rendah biasa. Di mata kebanyakan orang, perbedaan dari alam sempurna tidak dapat dilihat sama sekali. Ditambah dengan ditutup-tutupinya ledakan udara, debu, aura dingin, del yang disebabkan oleh Wu Ziyuan, belum lagi para master di bawah panggung Feng Yun, bahkan dua wasit lainnya di panggung Feng Yun tidak merasakan rahasia Lin Nan. Tong Tikuan. Wasit adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi di antara semua orang yang hadir. Dia juga orang yang berdiri di atas panggung untuk memimpin pertandingan. Dialah yang paling dekat dengan Lin Nan. Ditambah dengan perbandingan kekuatan Wu Ziyuan lebih dari 20.000 kilogram, kita dapat menentukan satu-satunya kemungkinan, kekuatan tinju untuk mencapai para dewa. Hanya dengan cara ini Lin Nan, yang baru saja melangkah ke alam tiga bunga, dapat menggunakan seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning untuk melepaskan lebih dari 20.000 kilogram kekuatan. Selama berapa tahun, Akademi Dakian kita tidak pernah menghasilkan seorang jenius yang dapat mengembangkan seni bela diri hingga tingkat hubungan ilahi. Jenius sejati, tidak diragukan lagi. Dia layak menjadi putra dari mantan jenius nomor 1 di kerajaan Qianyuan kita. Ayah harimau benar-benar tidak memiliki anak laki-laki. Di alam hubungan kedewaan, bahkan seni bela diri yang paling rendah dan paling sederhana, sangat sulit untuk mengembangkannya ke alam hubungan kedewaan. Ya, ayahnya Lin Jianhao tidak pernah mengembangkan seni bela diri hingga tingkat hubungan ilahi, kan? Itu benar. Namun, bukan karena ayahnya tidak bisa, tapi kebanyakan orang jenius tidak akan menyia-nyiakan waktu dan tenaganya pada seni bela diri tingkat rendah seperti seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning, bukan? Itu benar. Namun, meskipun sebagian besar jenius menghabiskan energi dan waktu mereka pada seni bela diri tingkat rendah, peluang untuk dapat mencapai alam hubungan ilahi sangatlah kecil. Kekuatan yang ditunjukkan Lin Nan hari ini sungguh luar biasa. Saya pernah meminjam seni pedang Xiao Yao, tetapi saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Pemahaman yang dibutuhkan terlalu tinggi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang biasa. Terlebih lagi, itu hanyalah bab tingkat kuning. Belum lagi bab tingkat Suan dan bab tingkat bumi. Satu-satunya pilihan adalah menyerah. Tidak ada ketegangan. Seiring berjalannya waktu, Lin Nan memiliki peluang besar untuk menjadi master nomor 1 di antara murid junior Akademi Dakian kita. Dia akan jauh lebih baik daripada Wu Ziyuan. Dalam hal bakat murni, aku khawatir tidak ada seorang pun di akademi kita yang bisa menandinginya. Bahkan pangeran kedua Ling Yun dan Lin Qian, yang menjadi tak terduga setelah alam tiga bunga, mungkin tidak sebaik dia. Keluarga Lin tiba-tiba memiliki dua orang jenius terbaik. Wasit ahli yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak berdengung, dan evaluasi mereka terhadap Lin Nan langsung meningkat ke tingkat yang menakutkan. Penampilan Lin Nan yang biasa-biasa saja sebelumnya mungkin terkait dengan penindasan yang dilakukan oleh keluarga Lin. Sekarang dia telah memasuki alam tiga bunga, dia akhirnya benar-benar meledak. Tidak mungkin bagi keluarga Lin untuk menekan orang jenius seperti itu lagi, kan? Hanya orang bodoh yang menekannya. Aku mendengar kabar dari murid-murid keluarga Lin sebelumnya. Lin Nan berdiri setelah putus, dan dikenali oleh kepala keluarga Lin. Lihat, Lin Qian membawa murid-murid keluarga Lin untuk menonton pertempuran. Ini jelas merupakan sinyal bagi kita semua. Lin Nan milik keluarga Lin. Siapapun yang ingin menyentuhnya di masa depan harus mempertimbangkan Lin Qian. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Lagi pula, semua orang tahu bahwa satu-satunya orang yang cocok dengan Lin Nan adalah Lin Sui yang menjijikkan. Lin Nan sangat tampan. Semakin dia melihatnya, dia menjadi semakin tampan. Dia jauh lebih baik daripada Wu Ziyuan. Ini adalah gaya seorang master sejati. Brengsek, siapa yang baru saja mengatakan bahwa tindakan Wu Ziyuan dapat membuat Lin Nan menjadi sia-sia lagi, atau bahkan benar-benar sia-sia? Pernahkah aku mengatakan itu? Yang aku tahu pemenangnya adalah Raja. Haha, kecewa, bukankah Wu Ziyuan sangat kuat? Dia terus mengatakan dia sedikit pecundang, tapi pada akhirnya dia dikalahkan oleh pecundang kecil. Sial, aku kecewa. Mulai hari ini, idolaku adalah Lin Nan dari keluarga Lin. Bukan karena Wu Ziyuan lemah, tapi Lin Nan terlalu kuat, sangat kuat. Apakah ini benar-benar baru saja dipromosikan ke alam tiga bunga? Saya ragu. Jika kamu tidak bersuara, itu akan menjadi blockbuster. Ini adalah master sebenarnya.
Biar ku bilang saja, dia sangat mengesankan ketika memasuki tempat tersebut. Dia tampak seperti master sejati pada pandangan pertama. Apa yang dia katakan adalah dia sangat sok, oke. Jika kamu tidak memiliki kekuatan, itu disebut kecakapan memainkan pertunjukan. Jika kamu memiliki kekuatan, kamu akan memiliki sikap seorang master. Apakah kamu mengerti? Gemuruh diskusi menenggelamkan kolam transformasi naga. Bahkan mereka yang sebelumnya membenci Lin Nan mengubah nada bicara mereka tanpa merasakan betapa memalukan atau tidak bermoralnya perubahan ini. Hal ini juga membuat Lin Nan sekali lagi benar-benar merasakan dunia seperti apa ini, di mana yang kuat dihormati. Orang yang kuat memiliki martabat dan wajah, dan dapat memenangkan rasa hormat dan kekaguman, dan menjadi objek kekaguman dan kekaguman semua orang. Yang lemah ditakdirkan untuk ditunggangi oleh yang kuat dan buang air kecil di lehernya itu adalah hal yang wajar. Jika Anda menolak, beberapa orang akan mengatakan bahwa Anda bodoh, idiot, dan tidak tahu apa yang baik atau buruk. Kamu tidak mengetahui seberapa tinggi langit dan seberapa tebal bumi. Semuanya adil, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Kenyataannya lebih kejam dari yang kubayangkan, saudaraku. Sial, saudaraku, apakah kamu masih harus berpura-pura? Berpura-pura atau tidak, tidak masalah. Lin Nan mengangkat bahu, dan senyuman di wajahnya menghilang. Orang ini yakin jika dia kentut sekarang, orang mungkin akan mengatakan itu lucu. Mengapa repot-repot dengan wajahmu sendiri? Tidak baik memiliki senyuman yang membeku. Guru, apakah ini waktunya mengumumkan hasilnya? Saya tidak keberatan menginjak-injak si idiot ini sampai mati. Ahem, sekarang diumumkan bahwa kedua pihak akan bertarung hari ini, murid junior Wu Ziyuan dan Lin Nan. Dalam pertarungan yang menentukan dan adil, Wu Ziyuan kehilangan kemampuan bertarung dan secara sukarela mengakui kekalahan. Lin Nan menang. Oleh karena itu, menurut setuju, mulai hari ini, Wu Ziyuan tidak bisa lagi melibatkan pacar Lin Nan, Qianjing. Ada janji untuk berperang sementara di kolam Hualong, dan ada juga janji untuk menyelesaikan konflik. Lin Nan dan Wu Ziyuan termasuk yang terakhir. Dalam situasi seperti ini biasanya ada komitmen yang disepakati. Ketika wasit mengumumkan hasil pertandingan saat ini, tentunya ia harus mengumumkan kontrak yang disepakati antara Lin Nan dan Wu Ziyuan pada saat pertarungan. Wow, pada saat ini, banyak mata terfokus pada Qianjing yang berdiri di samping murid keluarga Wu. Hari ini, pertarungan ini dimulai karena dia. Dia adalah pahlawan wanita sejati, protagonis yang membuat iri oleh banyak murid perempuan. Tapi endingnya di luar ekspektasi semua orang. Terutama di luar dugaan Qianjing. Saat ini, wajahnya memerah dan dia ingin mencari celah di tanah untuk dirayapi. Kata-kata wasit terasa sangat ironis baginya. Beberapa saat yang lalu, dia sombong dan bangga seperti burung merak. Di depan banyak prajurit yang hadir, dia menginjak-injak martabat Lin Nan tanpa ampun. Tapi pada saat ini, seorang pecundang yang menurutnya tidak cukup layak untuk membawa sepatu Wu Ziyuan, tetapi dia memukuli Wu Ziyuan hingga menjadi guk-guk mati dan terbaring tak bergerak di tanah. Betapa ironisnya hal ini. Dia tidak percaya dengan hasilnya, tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa dia harus menerima kenyataan. Mengambil napas dalam-dalam, dia menatap kosong pada sosok yang berdiri dengan bangga di atas panggung. Matanya bersinar dengan cahaya yang kompleks, meskipun tidak terlihat jelas, semua orang dapat melihat bahwa ada sedikit harapan. Sayangnya, Lin Nan di atas panggung bahkan tidak melihat ke arahnya. Setelah mendengar wasit mengumumkan hasilnya, dia sedikit mengernyit dan berkata, "Guru, Qianjing dan saya tidak lagi memiliki hubungan apapun, jadi perjanjian itu tentu saja tidak sah." Wow, kerumunan langsung meledak. Kamu pantas mendapatkannya. Hahaha, tidak apa-apa, tidak apa-apa, kakak Nan bijaksana. Aku khawatir dia tidak punya tulang punggung dan akan berbalik, hahaha. Lin Sui bahkan lebih lugas. Bahkan beberapa saat yang lalu, meskipun kebanyakan orang tahu bahwa Qianjing memang telah meninggalkan Lin Nan, orang yang pertama kali dia cintai, dan memilih Wu Ziyuan, mereka tidak berpikir ada yang salah dengan tindakan Qianjing. Manusia pergi ke tempat yang lebih tinggi, dan air mengalir ke tempat yang lebih rendah. Dengan tersedianya pilihan yang lebih baik, tidak ada salahnya melakukannya demi keuntungan Anda sendiri. Terlebih lagi, mereka hanya berpacaran, bahkan belum bertunangan. Sebenarnya tidak ada kekuatan mengikat. Itu hanya sedikit rasa bersalah. Tapi sekarang, semua orang, terutama murid perempuan, memandang Qianjing dengan mata penuh ejekan, sarkasme dan rasa schadenfreude. Mereka mengira mereka telah memeluk pahanya, tetapi mereka kehilangan kaki yang lebih besar, dan pembalikan terjadi begitu tiba-tiba dengan cepat. Oh, kamu pemenangnya. Selama kamu tidak memaksakan syarat pada mereka, kamu yang berhak memutuskan. Saya hanya mengumumkan perjanjian yang kamu buat saat itu seperti biasa. Itu bagus. Wasit tersenyum sedikit dan melanjutkan, selain itu,
karena Wu Ziyuan adalah guru ke-10 di antara murid junior, pemenangnya secara otomatis akan menggantikannya, dipromosikan ke 10 besar, dan memenuhi syarat untuk tinggal di 10 istana teratas. Selamat, Lin Nan. Dalam satu hari, Wu Ziyuan keluar dari 10 istana dan kuncinya akan diserahkan kepadamu. Ini juga merupakan aturan paling dasar setelah hasil tantangan di Hualongqi Feng Yuntai. Tidak peduli apa alasan pertempurannya, itu akan dikaitkan dengan peringkat prajurit. Pada saat ini, seorang wakil wasit langsung menjemput Wu Ziyuan yang terluka parah, berjalan ke tepi teras Feng Yun, dan menyerahkannya kepada murid keluarga Wu yang tampak malu. Wu Ziyuan tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal sampai akhir, seolah-olah dia terluka parah dan koma. Faktanya, wajahnya yang bengkok dan giginya yang terkatup hingga berdarah, membuktikan bahwa dia sudah bangun. Namun pria sombong itu sengaja berpura-pura koma pada saat dia terluka parah hingga tidak bisa lagi melawan. Dia tidak bertatap muka dengan para prajurit dan Qian Jing yang hadir. Beberapa saat yang lalu, di matanya, dia masih sia-sia, seekor semut, orang yang telah dia sudutkan, tetapi pada saat ini. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menerima hasil seperti itu. Saat ini, saya hanya bisa menahannya. Hahaha, terdengar tawa keras. Lin Nan, aku, Meng Beihe, ingin meminta maaf padamu. Menurut pendapatku sebelumnya, kamu hanyalah seekor semut yang menghalangi pertarungan menentukan antara aku dan Wu Ziyuan. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Aku juga baru saja bangkrut sampai ke alam tiga bunga, tapi kuakui, aku seharusnya lebih rendah darimu sekarang, jadi aku akan menyerah hari ini. Aku pasti akan menantangmu di masa depan. Yang tidak disangka semua orang adalah Meng Beihe, si barbar pedang gila, akan langsung mengaku kalah. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini membuat semua orang menyadari betapa menakutkannya Lin Nan. Kamu bisa melakukannya kapan saja. Namun, permintaan maafmu tidak ada gunanya. Saat kamu menantangku lagi, aku akan meratakanmu menjadi kepala Nangui. Lin Nan mengangkat alis pedangnya, masih terlihat sangat marah, seperti tipikal murid pesolek. Jika itu terjadi beberapa saat yang lalu, semua orang akan menganggapnya sebagai orang bodoh yang bodoh, tetapi pada saat ini, tidak ada yang berani berpikir demikian. Karena Lin Nan memiliki kekuatan seperti itu. Hahaha satu sama lain, apa menurutmu aku tidak ingin menghancurkanmu, pria yang berpura-pura menjadi Nangui dan memakan harimau. Tunggu saja, tidak akan lama. Meng Beihe tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Lin Nan mengangkat bahu dengan acuh tak acuh dan melompat dari peron. Lin Nan, selamat, hihi. Ketika Lin Nan melompat dan turun dari panggung, Lolita kecil murung Yuyan, seperti burung ceria, mendatangi Lin Nan dan berkata dengan gembira. Brengsek, hahaha. Lin Suai meninju dada Lin Nan, terlihat marah, tapi dia hanya bertahan beberapa saat, dan akhirnya tidak bisa menahannya, dan tertawa keras. Wajah tampan yang bahagia itu tersenyum, itu lebih terang dari mata ibunya, tapi ada kilauan di mata kecilnya. Dia tidak menyembunyikan kebahagiaan atau perasaannya sama sekali. Hari ini, dia akhirnya melihat kakak laki-lakinya keluar dari kegelapan dan mengantarkan fajar yang sebenarnya. Dia percaya bahwa tidak ada seorang pun yang berani meremehkan saudaranya mulai hari ini, dan bahwa paman tertua dan kedua dalam keluarga tidak akan pernah bisa menindas saudaranya lagi. Hari ini, Akademi Dakian ditakdirkan menjadi hari yang mulia bagi saudara-saudaranya. Tidak ada yang mengenal mantan Lin Nan lebih baik daripada Lin Suai yang tampaknya kelas 2. Meskipun bakat dan kekuatan Lin Nan tidak buruk, Lin Nan dihina, diejek, diintimidasi dan ditekan karena gelar putra Lin Jianhao, yang pernah menjadi jenius nomor 1 di kerajaan Dakian dan kini dijuluki orang nomor 1, sampah jenius. Baik itu di Universitas Dakian atau di keluarga, apa yang dialami Lin Nan melampaui apa yang bisa dibayangkan orang lain. Lin Suai, sebagai kakak laki-laki Lin Nan, melihat semuanya dengan jelas. Dia mengeluh tentang Lin Nan lagi dan lagi. Sayangnya ayahnya pun tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi dia. Namun hari ini, sang kakak menunjukkan bakat dan kekuatannya hingga akhirnya mampu lepas dari belenggu yang telah memenjarakannya selama lebih dari 10 tahun. Kriket, bisakah kamu sedikit menjanjikan? Kata Lin Nan. Kriket, kenapa kamu menangis? Murong Yuyan sedikit terkejut. Ayo, gadis kecil tidak mengerti perasaan antara saudara kita. Sial, kakak Nan, aku benar-benar tidak bisa mengendalikannya. Mungkin kamu terlalu tampan hari ini dan benar-benar mengancam statusku sama tampannya. Gelar pria paling tampan di dunia akan selalu menjadi milikmu. Lin Nan tersenyum tipis, menepuk bahu Lin Suai dan berkata dengan serius. Bisakah kalian berdua berhenti bersikap konyol? Bagaimana kalau kita pergi minum dan merayakannya? Aku akan mentraktirmu. Murong Yuyan tidak membantah kata-kata Lin Suai,
tapi dia benar-benar tidak tahan dengan pembicaraan serius Lin Nan tentang Lin Suai. Menjadi yang paling tampan di dunia. Alis sapu, mulut sosis, mata tikus, hidung mancung, oh nona, apakah bisa lebih tampan dari ini? Saudari Xiaoyan, aku tidak menggodamu. Kamu tidak mengerti betapa tampannya seekor jangkrik. Ayo pergi dan minum. Kakak Nan paling mengenalku, dukun. Ya, aku sangat tampan, kamu tidak mengerti. Suatu hari nanti aku akan membuat semua orang di dunia mengerti. Hehe, ya dewa, kak, kamu tunggu, ayo minum bersama. Lin Suai berteriak dengan tergesa-gesa ketika dia mengetahui bahwa Lin Qian hendak pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada waktu. Dua kata dingin datang, dan sosok Lin Qian menghilang ke dalam kolam transformasi naga dalam sekejap mata. Lin Nan hanya melihat sekilas punggungnya, menyentuh hidungnya, dan memandangnya sambil bercanda. Kakak Nan, kak ada di sini kali ini. Diam jika kamu ingin minum. Sister Xiaoyan, ayo pergi. Lin Nan segera berhenti, bergoyang, dan memimpin ke arah pintu keluar kolam Hualong. Ayo pergi. Lin Suai menggelengkan kepalanya dengan depresi dan hanya bisa menyerah. Ia sudah lama terbiasa dengan hasil seperti itu, namun mengetahui akan seperti ini, ia tetap bersikeras melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan selama masih ada kesempatan. Ia yakin suatu saat, keluarga tersebut bisa hidup rukun dan bahagia. Qianjing menatap Lin Nan dengan tatapan kosong sampai sosok Lin Nan benar-benar menghilang, dan dia tiba-tiba sadar kembali. Pernahkah kamu mendengar? Putra jenius pertama, Lin Nan, dari keluarga Lin, menerobos alam tiga bunga di platform Hualong Chi Feng Yun hari ini, mengalahkan Wu Ziyuan, dan menakuti Meng Beihe. Lin Nan telah berlatih seni bela diri tingkat Huang teknik pedang Xiao Yao, dan dia dapat menjatuhkan pedang Wu Ziyuan dengan satu serangan. Lin Nan telah mengembangkan seni bela diri tingkat menengah tingkat kuning tinju Tongti ke alam legendaris hubungan ilahi. Itu adalah alam hubungan ilahi, tahukah Anda? Seorang ahli menegaskan bahwa Lin Nan akan dengan mudah lulus penilaian Universitas Jinghua tahun depan. Qianjing tercengang. Tidakkah kamu melihat sorot matanya? Cek-cek, dia pikir dia sedang memeluk pangkuan si jenius Wu Ziyuan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan Lin Nan, bahkan orang yang lebih berbakat. Lin Nan melanggar perjanjian dengan Wu Ziyuan di depan umum, dan jelas tidak lagi bernostalgia dengan Qianjing. Menurutku yang paling penting adalah Lin Nan memiliki kecantikan yang menakjubkan, Murong Yuan, dengan latar belakang yang kuat, kan? Kalau tidak, dengan kegilaan yang dia tunjukkan sebelumnya, dia seharusnya tidak menyerah begitu saja pada Qianjing. Jangan bicara omong kosong. Apa kau tidak melihat pangeran kedua Ling Yun mengikuti Murong Yuan? Dia memiliki latar belakang yang bagus. Kemungkinan besar dia berasal dari keluarga besar Kekaisaran Suantian. Berita tentang Hualong Chi Feng Yuntai sepertinya punya sayap. Tidak hanya menyebar di Akademi Dakian, tapi juga mencapai Qianyuan Kyoto dengan kecepatan tercepat. Keluarga Lin, Lin Jianhao dan kepala keluarga, Lin Jianhao dan Lin Zentian, tahu bahwa Lin Nan akan kembali ke akademi untuk menepati janji. Ketika mereka menerima berita malam itu, mata mereka membelalak karena terkejut dan mereka tidak bisa, aku tidak percaya. Mereka sangat mengenal Lin Nan, tapi kali ini Lin Nan kembali menghadiri pertempuran menentukan dengan Wu Ziyuan, yang masih membuat mereka khawatir, lagi pula, Lin Nan baru saja pulih, dan Wu Ziyuan sudah berada di alam tiga bunga. Tapi berita yang segera muncul adalah Lin Nan telah menang. Setelah mengetahui situasi spesifiknya, mereka terkejut dan menjadi sangat bersemangat. Hampir bisa dipastikan bahwa bakat yang ditampilkan oleh Lin Nan sekarang tidak kalah dengan Lin Qian, yang menjadi tak terduga setelah memasuki alam tiga bunga, dan bahkan lebih kuat. Teknik pedang Xiao Yao adalah salah satunya. Tinju Tongti yang sekali lagi menghantam alam para dewa membuktikan bahwa itu bukanlah inspirasi yang tidak disengaja. Inilah alasan kedua. Ketiga, ia pecah dengan kekuatan lebih dari 20.000 kg dan mengalahkan 10 besar Wu Ziyuan, yang selanjutnya menggambarkan bakat Lin Nan. Ada yang senang dan ada pula yang sedih. Lin Zentian, Lin Jianhao, dan Lin Jianteng secara alami bahagia, tetapi Lin Jianqiu, Lin Jiangong, Lin Jianchen, dan Guk-Guk tua Lin Wei tidak bahagia. Terutama paman Lin Nan, Lin Jianqiu, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Setelah menekannya selama bertahun-tahun, pada akhirnya dia masih gagal menekannya. Dia tahu bahwa mulai sekarang, hampir mustahil untuk menekan Lin Nan. Satu-satunya harapan adalah putrinya Lin Qian menghancurkannya di kompetisi akhir tahun. Tapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini semua salahku, Xiao Qian. Dia selalu berkata bahwa dia akan mampu menghancurkan Lin Nan sepenuhnya tahun depan. Aku tidak perlu mengkhawatirkannya, tapi setiap saat, keadaannya menjadi sedikit lebih buruk. Aduh, anak itu benar-benar sangat beruntung. Mungkin dia seharusnya tidak mati. Untungnya,
Bakat yang ditunjukkan gadis Xiaoqian ini setelah memasuki alam tiga bunga menjadi semakin menakutkan. Tahu seni bela diri, keterampilan, dan keterampilan khusus apa yang telah dia latih. Singkatnya, itu tidak bisa lebih buruk dari Lin Nan. Lin Jianqiu sangat tertekan. 60.